12 murid Yesus adalah 12 rasul Yesus atau para pengikut Yesus yang selalu bersama-sama dengan Dia selama hidupnya di dunia. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid atau 12 rasul yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mengajar mereka tentang kerajaan surga dan melibatkan mereka dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Ia mempersiapkan 12 murid atau 12 rasul untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari ketika kelak Ia naik ke surga. Berikut kisah hidup 12 murid Yesus bagian pertama yang juga disebut sebagai rasul. Bagian pertama adalah Rasul Petrus. 12 murid Yesus atau 12 rasul Yesus yang pertama adalah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Matius 4 ayat 18-19. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru, Kepa atau Kefas, dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Yohanes 1 ayat 41-42. Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyaratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak, yang diteguhkannya kembali di Kaisarea Filipi. Dalam Matius 16 ayat 15-19, Petrus adalah salah satu murid terdekat Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya ketika ia dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Getsemani. Sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia bersedia mati bersamanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Namun, setelah kebangkitannya, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 34. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk penggembalaan domba-dombanya. Yohanes 21 ayat 15-19. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-22. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Dialah juga yang memegang otoritas untuk mendisiplin jemaat. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 ayat 11-26. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih kenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, Galatia 2 ayat 1-9, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 15 ayat 6-11.
Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43, Antioquia, Galatia 2 ayat 11, dan mungkin ke Korintus, 1 Korintus 1 ayat 12. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi, dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian saudara tentang penjelasan kehidupan murid Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Petrus.